Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Forum Buah Hati Jati Diri, Bu Anjar ya. Tadi ada Bu Dr. Sally ketuanya ternyata ya, luar biasa. Rumahnya sampai jadi markas ya. Dan ini saling menguatkan berarti ya sesama orang tua, karena tidak mudah menerima ya ketika kita memang ditakdirkan punya anak yang seperti itu. Tapi yakinlah saya melihat memang orang tua yang ada di Wonogiri memang apa ya, sudah bahwa anak lahir adalah anugerah terindah gitu ya, bukan sebuah musibah ya, tetapi memang bagaimana tantangan ke depan anak ini bisa terus eksis, bisa mandiri, diterima baik oleh lingkungannya. Itu penting gitu ya, mungkin ke depannya seperti itu. Baik, saya ke PPRBM, ini juga yang luar biasa, konsen luar biasa nih Pak Maman ini ya. Saya melihat kiprah dari PPRBM memang keren banget ini ya, dari mulai membangun jejaring ya, bagaimana mengetuk dari hati ke hati orang mau peduli terhadap penyandang disabilitas, tentu lewat advokasi, lewat ya bantuan-bantuan. Nah, ini seperti apa kiprah dari PPRBM dan bagaimana dukungan juga nantinya bahwa pendidikan di Wonogiri ini bisa juga diakses oleh anak-anak penyandang disabilitas. Silakan Pak Maman. Ya, baik, terima kasih Mas Imam, Bang Jin, Pranata, Bapak narasumber, Ibu Bapak yang hadir, teman-teman semuanya. PPKM Solo itu bekerjasama dengan pemerintah Kota Wonogiri sejak tahun 2010. Sudah cukup lama, sudah berapa tahun ya? 14 tahun ya. Mendirikan berbagai organisasi, kelompok, dan sebagainya. PPRBM adalah lembaga swadaya masyarakat atau non-government organization atau NGO. Ini adalah bentuk partisipasi masyarakat untuk memastikan kesenjangan-kesenjangan yang terjadi itu bisa diketahui dan kemudian secara sistem itu diatasi. Tentu yang dilakukan PPRBM pertama kali adalah melakukan asesmen kesenjangan. Yang kita asesmen kesenjangan itu adalah orang tua. Jadi PPRBM Solo melakukan survei kesenjangan. Jadi ketika orang tua punya anak difabel non difabel, bagaimana situasinya, perlakuannya, khususnya pendidikan gitu ya. Jadi apa yang orang tua sudah tahu, yang belum tahu, kemampuannya, penerimaannya, dukungannya dan sebagainya. Jadi di Solo Raya, bukan hanya Wonogiri, itu dari hasil asesmen itu adalah 70% lebih orang tua yang punya anak itu nggak tahu. Nggak tahu saya anaknya disabilitas. Tahu kondisinya, tapi tidak tahu ini disabilitasnya apa, harus bagaimana, tidak tahu. Bahkan bukan nggak tahu, ada juga yang tidak mampu ya secara sosial ekonomi. Ditambah lagi, tidak tahu, tidak mampu, juga ada yang tidak mau. Karena tadi berbagai alasan, ada yang tidak disekolahkan, karena mungkin pemahaman rata-rata anak itu investasi masa depan gitu. Jadi seolah-olah kalau anaknya disabilitas itu bukan bukan aset. Bukan aset yang bisa menghasilkan atau bisa merawat pada masa tuanya gitu. Jadi lebih baik semua effort, semua usaha untuk anak-anak yang difabel daripada untuk mengurusi anaknya yang difabel. Kira-kira secara sosiologis itu ada situasi yang begitu. Mindsetnya masih seperti itu. Itulah mengapa kemudian kita memfasilitasi forum orang tua. Untuk apa? Untuk membangun kesadaran. Jadi kesadaran itu kan memang berangkat dari situasi yang ada dulu ya. Dari yang tidak tahu bagaimana supaya tahu, dari yang tidak mampu bagaimana supaya mampu dalam konteks ini. Misalnya juga tadi disampaikan ada pemberdayaan ekonomi ya. Jadi orang tua juga kita upayakan, kemampuan ini kan bervariasi, termasuk kemampuan untuk menyekolahkan, kemampuan untuk antar jemput, kemampuan untuk memberikan dampingan tumbuh kembang gitu. Jadi setelah kita asesmen kesenjangan itu berupa apa? Itu PPRBM mencoba melakukan pendampingan dan bersama-sama mengajak advokasi. Tadi butuh terapi ya kita advokasi ke profesional terapi, butuh sekolah ya kita advokasi ke sekolah, butuh pemberdayaan ekonomi kita undang sumber daya yang bisa memberikan dukungan sumber daya atau pemberdayaan
ekonomi. Termasuk yang dunia kerja ya. Betul. Juga difasilitasi. Betul. Jadi termasuk ini misalnya anak-anak punya potensi apa nih, renang ya, kita coba carikan beasiswa renang misalnya dan sebagainya. Intinya PPRVM Solo tentu untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Wonogiri itu harus punya ibaratnya modal dulu. Modalnya adalah pemetaan kesenjangan. Masalahnya apa, kebutuhannya apa, termasuk potensinya seperti apa. Bukannya potensi keluarga, tapi juga potensi sumber daya yang ada. Semua sesuai dengan yang ada. Jadi senang sekali komitmen. Jadi modalitas di Wonogiri kan sudah ada perda ya, ada komitmen dan juga ada kebijakan strategis yang itu menjamin keberlanjutan. Bahwa di sana sini masih ada kekurangan kelemahan, saya pikir yang disampaikan Pak Pranata tadi dan juga Ibu Kadis, juga tadi sambutan dari Ibu Dinas Sosial ya, ini menunjukkan bahwa anak-anak difabel di Wonogiri sepertinya akan memiliki penerimaan dan dukungan dari banyak pihak secara berkelanjutan. Kemudian selain asesmen pada orang tua, kita juga melakukan asesmen pada atau survei-survei pada lembaga pendidikan. Jadi kita bikin sampel ya, mulai dari PAUD, SD, SMP itu kan sekarang wajib belajar itu 12 tahun. Nah kalau wajib itu ya pemerintah sebagai pengelola negara tidak boleh menghindar dari kewajibannya. Mau membuat program wajib, artinya ya tidak boleh anak-anak bisa sekolah ditolak untuk sekolah. Semua anak kan wajib belajar itu untuk semua anak. Dan itu juga mandat konstitusi, mandat undang-undang, mandat perda juga. Sehingga memang ketika kita tadi mengasesmen, jadi kalau tadi di secara global itu 9 dari 10 anak ditolak sekolah, itu kan cuma 10% yang diterima ya. 1 dari 10 kan artinya 10%. Di Wonogiri hasil asesmen kita itu penerimaan anak itu sudah sampai 50% lebih. Wow. Jadi luar biasa Wonogiri bisa menerima. Jadi ya, pernyataan Ibu Kadis tadi valid sekali. Valid ya. Valid artinya PPRVM Solo tidak mengarah. Artinya potret situasi Wonogiri itu menjadi bekal kita untuk melakukan pendampingan, peningkatan kapasitas, peningkatan kesadaran, sekaligus berjejaring. Karena kebutuhan anak kalau menurut undang-undang itu kan perlu perhatian khusus dan perlindungan lebih. Jadi konsep perhatian khusus perlindungan lebih ini sebagaimana implementasinya atau bagaimana implementasinya itu butuh kolaborasi semua pihak. Jadi itu yang coba PPRVM kontribusikan sebagai bagian dari masyarakat yang mana pendidikannya adalah tanggung jawab semua stakeholder termasuk masyarakat. Saya pikir itu. Saya ingin tahu Pak Maman sedikit tentang sosok Pak Maman ini ya. Penasaran saya sosok Pak Maman juga sebagai penyandang disabilitas ya, tetapi karirnya luar biasa, bisa bekerja di kantor staf kepresidenan ya kalau nggak salah. Nah itu biar dia menginspirasi yang lain penyandang disabilitas bahwa bisa kita kerja itu di level bahkan bisa lebih hebat daripada orang pada umumnya. Mungkin sosok Pak Maman ini boleh diceritakan. Dan kenapa Pak Maman selalu pakai merah putih? Nah ini saya meskipun selama ini saya dekat dengan Pak Maman, tapi saya mau tanya Pak Keo, ngomong di forum talk seperti ini, saya ingin tanya sosok Pak Maman ini unik menurut saya. Ya silakan. Jadi kayak cerita diri sendiri nih. Ya saya difabel sejak usia 4 tahun karena polio. Dan mungkin karena penonton orang tua juga, karena orang tua juga. Pada awalnya sih orang tua saya itu memang saya, jadi tidak beri tugas apapun gitu. Kakak adik saya diberi tugas rumah gitu ya, bersih-bersih, nyuci, angon gitu ya. Saya enggak gitu. Kemudian kakak adik saya disekolahkan, saya enggak. Tapi karena saya itu orangnya enggak mau diam gitu, ya saya akhirnya minta orang tua, pokoknya aku harus sekolah, pokoknya aku harus ikut awan wedhus, pokoknya aku harus ikut tani kayu bakar. Dan itu yang membuat saya kayak ya punya pengalaman yang sama dengan kakak adik saya dan dengan lingkungan ya, dengan teman-teman sebaya. Artinya kemudian sampai saya kemudian punya pengalaman sekolah itu sekolah reguler. Jadi dari pendidikan dasar sampai kuliah itu di reguler semua, karena ya tadi mulai dari rumah itu saya mendapatkan dukungan dari orang tua. Dan pada 7 tahun terakhir memang
mohon izin bukan apa-apa ya, kami bekerja di kantor staf presiden sebagai penanggung jawab pengelolaan dan kajian HAM atau hak asasi manusia difabel seluruh Indonesia, termasuk mengawal ini 7 peraturan pemerintah, 2 peraturan presiden, pembentukan Komisi Nasional Disabilitas. Jadi saya pernah tugas 20 Oktober kemarin, dan karena sudah pernah tugas saya kembali ke Solo. Saya senang sekali bisa kembali ke akar rumput. Jadi membentuk komunitas-komunitas advokasi hal konkret yang tidak punya KTP, dia punya KTP, yang tidak punya BPJS, punya BPJS, yang nggak bisa sekolah, bisa sekolah. Artinya itu pekerjaan saya semenjak awal menjadi aktivis. Jadi saya waktu kuliah yang membentuk Himapensah, himpunan mahasiswa Pencah, gitu ya. Karena waktu itu istilahnya masih cacat ya. Kemudian juga mau membentuk kelompok studi gencatan, istikatan gender dan kecacatan gitu ya. Jadi masalah gender, kesenjangan laki-laki perempuan itu kan sama dengan kesenjangan difabel non difabel gitu. Jadi kita memang sudah terbiasa dan hobi berorganisasi dan melakukan kajian-kajian dan berorganisasi berjejaring secara bersama-sama. Kira-kira gitu. Intinya Pak Maman nggak pernah tinggal diam, nggak pernah diam ya untuk selalu bergerak, berkreasi. Sebenarnya manusia bermanfaat untuk sesamanya. Wow, keren. Tepuk tangan buat Pak Maman, luar biasa. Tapi Pak Maman sukses juga buat ada pendampingnya Mbak Isti ya, koordinator dari PPRBM ini yang selalu setia mendampingi ini Mbak Isti untuk program-program PPRBM yang langsung mengawal ke daerah-daerah. Baik, saya masih punya waktu berapa menit ya. Saya ke Bapak Ibu ke audiens. Silakan, mumpung beliau-beliau ada di depan kita ya, dari Dinas Pendidikan, dari Pemda, ya, dari dosen, orang tua ya. Adakah yang mau disampaikan ya? Atau pertanyaan boleh, atau masukan juga boleh dari sahabat-sahabat disabilitas ataupun komunitas di sini. Silakan, saya buka. Oke, satu, ada lagi sebelah sini. Sementara satu dulu ya. Oke, sebutkan nama dan dari instansi apa. Silakan Bapak. Izin Pak Sek. Saya Dr. Adi Dharma, Direktur RSUD Dr. Sudirman Sumarso. Insya Allah kami sangat komitmen mendukung sahabat-sahabat saudara kita yang saat ini menyandang di kampung. Kami hanya memberikan informasi kepada saudara-saudara semua bahwa apa yang disampaikan Pak Sekda tadi, ya, semua warga Wonogiri di-cover oleh BPJS, ya, sudah di-cover. Nah, sekarang pemanfaatan ya bagi saudara-saudara kita yang difabel sejak tahun 2022 kemarin RSUD Dr. Sudirman Sumarso sudah memiliki layanan untuk pembuatan protesa dan alat bantu, dan semuanya di-cover oleh BPJS. Dan ini belum maksimal. Justru kami banyak layanan itu malah justru dari warga-warga dari luar kota. Misal Pacitan, Sukoharjo, bahkan juga ada dari Karanganyar. Yang di-cover oleh BPJS itu adalah alat bantu gerak, termasuk juga kerak Pak ya, kerak, kemudian juga untuk teman-teman yang perlu koreksi ya, perlu koreksi misalnya tulang belakang atau kaki, alat gerak itu bisa dikoreksi dengan alat-alat bantu koreksi. Kemudian juga kami juga membuat protesa, alat bantu gerak, baik itu teman-teman yang nyun sewu ya, difabel kaitannya disabilitas kayak tangan dan kaki, dan semua di-cover oleh BPJS. Nah ini tolong kalau bisa dimanfaatkan khususnya warga Wonogiri yang peserta BPJS. Itu aja, dan rumah sakit kami saat ini sudah layak untuk teman-teman difabel, termasuk juga akses ke ruangan-ruangan ya, kemudian juga fasilitas lainnya, termasuk proses pendaftaran juga kita siapkan untuk mempermudahkan saudara kita yang difabel. Itu saja, kami hanya menawarkan jika ada saudara kita yang perlu bantuan ya, bisa mengakses ke RSUD Dr. Sudirman Sumarso, termasuk alat bantu dengar Pak. Alat bantu dengar kita punya alat deteksi ya untuk mengecek
tingkat ketulian, karena ketulian itu juga bisa dikoreksi. Nanti alat bantu dengarnya juga di-cover oleh BPJS. Kalau boleh tahu apa Pak syaratnya mungkin bisa mengakses itu? Cari rujukan dari puskesmas, nanti ke poli rehabilitasi medik, rumah sakit dan transportasi. Cukup dengan surat rujukan aja nanti dilayani. Dan alat bantu ini, alat bantu gerak termasuk protesa, ini juga kita punya workshop, ya. Jadi dibuat sendiri sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, karena tiap-tiap penderita penyandang kan berbeda-beda. Itu saja yang dapat kami sampaikan bagi saudara-saudara kita yang difabel, ya, yang mengalami gangguan, terutama gangguan gerak. Kami juga bisa dikoreksi, Pak. Artinya alat anggota tubuh kita bisa juga dilakukan koreksi, termasuk kaki, tangan, misalnya Berfungsiannya ya? Ya, fungsinya bisa kembali normal. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila tapi wadaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan buat RSUD yang juga sangat terbuka untuk para penyandang disabilitas. Ya. Ternyata justru yang memanfaatkan malah dari luar kota ya. Warga Wonogiri belum maksimal ya. Oke, ini informasi penting ini menurut saya ya. Oke, ada lagi? Silakan. Ini bukan pertanyaan ya, mohon maaf ya. Tapi kalau ada tanggapan dari Pak Pranata nggak apa-apa. Oh ya, nanti setelah mungkin ada lagi. Saya buka lagi sesi untuk tanya jawab atau memberikan aspirasi, masukan, silakan. Ada Bapak? Dari sahabat disabilitas saya pengen suaranya salah satu. Siapa ya? Yang mewakili? Bapak? Betul. Ada Ibu? Orang tua? Oh ya, satu lagi cukup ya, karena waktunya terbatas. Nanti masing-masing narasumber boleh memberikan tanggapannya. Silakan Bapak, nama dan instansi apa? Nama saya Bapak Agus Wirano dari SLB Divisi Kadrojo. Yang ingin kami tanyakan pada Bapak Joko Wiono selaku dosen dari UNS. Nah, kami ingin bertanya apakah nanti untuk anak yang lulusan dari SMA LB khususnya yang tunarungu bicara, karena di sekolah kami itu ada jurusan tunarungu bicara dan juga anak tunagrita. Jadi ada 2 sekolah dalam satu atap. Ini terdiri dari SD, SMP, dan sampai SMA. Dan sekolah kami sudah meluluskan banyak sekali lulusan dari SMP dari Adirojo. Yang ingin kami tanyakan Pak kepada Pak Joko, bahwasanya untuk lulusan SMA LB khususnya yang tunarungu ini apakah bisa kuliah di UNS? Itu. Makanya kalau bisa itu persyaratnya Pak, syaratnya bagaimana? Apakah seperti anak-anak pada umumnya mengikuti tes? Dan apakah ada prioritas? Itu nanti kami kemarin masih ada pertanyaan dari orang tua, kami juga belum bisa menjawab sepenuhnya. Ini perlu datang dari Bapak Joko atau dari UNS, dosen UNS yang ini bertanya seperti itu. Menikah malam yang ada mengatakan gerun malam bagi Bapak Februari Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus dari SLBG. Oke, saya kira cukup ya 2 penanya atau memberikan masukan tadi. Nah, nanti juga kaitannya dengan bagaimana perguruan tinggi juga ramah disabilitas. Komitmen UNS juga dipertanyakan nih Pak. Jangan-jangan malah masih menjadi menara gading Pak. Seperti apa Pak? Silakan Pak. Nanti Pak Sekda boleh memberikan responnya. Saya terima kasih. Yang pertama saya merespon dari rumah sakit ini programnya bagus, sangat luar biasa. Tapi saran saya di masa mendatang programnya lebih disesuaikan pada based on the data COVID. Perlu diketahui 40% anak-anak di SD data nasional itu adalah learning disability, anak-anak yang kesulitan belajar, anak-anak yang sudah membaca, kesulitan berhitung, diskalkulia, disleksia dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kebutuhannya anak-anak learning disability itu tidak kaki palsu, itu tetap dibutuhkan. Mungkin akses psikolog, akses terapis itu mungkin di masa mendatang perlu didukung oleh rumah sakit.
Dan Ada Pak ya? Diskon. Ada Pak. Kalaupun ada diperbanyak, karena rumah sakit di Tumbuh Kembang rata-rata itu jamnya juga sedikit, jamnya cuma 30 menit. Anaknya masuk nangis 15 menit, 20 menit, baru 10 menit pulang. Dan antrian banyak. Ya, oleh karena itu usul saya tahu tadi Pak Sidang di sini pendanaannya gimana dengan Ini dari pusat ada kebijakan. Bayangan saya, anak-anak itu sekolah di SLB di tempat terapi terapis Bu, tapi di cover oleh kabupaten. Ya, kalau saya dari kabupaten bayarnya terapis berapa Bu? 50 ribuan. Untuk lembaga swasta 20.000 yang cover itu. Kalau cover 50.000 ya berat, karena jumlah anak di sini banyak. Bayangan saya gitu. Dan jumlah tempat terapi yang terbatas. Ibu masih jauh, nggak bisa mau ke kota, dari mana mau datang ke sini? Nah itu perlu dipikirkan. Artinya nanti bisa berkolaborasi, koordinasi dengan dinas pendidikan dan didampingi oleh Mbak Isti dan Pak Aman. Itu akan sangat bagus itu. Nanti UNS, nah saya kan mau ngomong, UNS untuk kompetensi guru jangan khawatir. Saya tuh bantuin banyak termasuk Mbak Isti ini. Kadang-kadang sering tiba-tiba kecok besok. Ya, saya membantu. Ya, prinsipnya UNS siap membantu termasuk guru. Sebenarnya guru itu pelatihannya kompetensi itu tidak perlu jadi guru yang khusus. Kalau di daerah sini pengen jadi guru yang khusus, sekolah UNS. Misalnya yang guru Indonesia Bu, itu lanjut S2 aja, kerjasama aja. Saya kaprodinya pasti saya terima Bu. Jaminan saya memutuskan Mas. Ya, langsung S1-nya PL, S1-nya non PLB itu boleh. Ini saya membawa 2 mahasiswa saya. Itu satu dari sastra Inggris, Mbak Clara, sastra Inggris. Karena beliau punya hati, boleh. Nah, bermitra aja, pakai RPL namanya. RPL. Jadi misalnya di sini para pejabat di sini kasih TU yang pengen sekolah di Sospol bisa Pak. Jadi tinggal koordinasi. Nah itu cara membantu supaya keluar tadi guru kompetensinya mungkin perlu dimulai. Kedua saya akan menjawab UNS dari dulu Pak. UNS itu welcome menerima anak disabilitas dari lulusan paket A paket B bisa Pak. Dan tidak ada tes. Karena UNS mengembangkan jalur mandiri. Tidak ada tes. Tesnya hanya wawancara. Wawancaranya bersama orang tuanya, tidak harus datang online. Semua anak Dengan segala kebutuhan khususnya tadi, yang semua diterima. Ya, tersebar di semua fakultas. Fakultas kedokteran yang menerima. Tapi saya belum tahu kenapa orang diri tidak ada anak yang datang mahasiswa saya. Apa mungkin karena tidak dapat informasi? Setiap mau pendaftaran kurang 2 bulan kami punya Zoom. Maksudnya diundang orang tua untuk disosialisasikan. Jurusannya Fakultas Hukum ada 95 mahasiswa disabilitas. Ini ada persentasenya nggak Pak? Ada kuota tertentu? Nggak ada. Nggak ada. Terus kemudian kami punya beasiswa Pak. Saat ini beasiswa Dikti, UNS dan beasiswa dari PT Bayan dari Kalimantan. Beasiswanya dari biaya kos, biaya makan, biaya transportasi, hak kasih laptop Pak. Wow. Kemarin saya kasih laptop satu-satu. Ya. Itu penyandang disabilitas Pak yang dapat. Iya itu khusus disabilitas. Oke. Di luar itu nggak boleh. Siap. Hanya tesnya wawancara. Jadi ditanya, misalnya gini Pak, ini saya bocorin wawancaranya. Pak, ini putranya sekolah di UNS. Nanti misalnya ada tugas fotokopi sendiri, sakit boten Pak, ini kalau kancani terus. Ya kan? Kan di kampus ada fotokopi ya Mas. Tugas makalah. Ya, tugas makalah. Sakit buka. Google boten sakit Pak. Nah itu artinya kan akan menjadi tantangan berat bagi mahasiswa. Nah yang bagi guru SLB, saran saya di sini ada guru SLB kan, dilatih semaksimal mungkin, jangan lupa mendaftar UNS dan hukumnya fardu ain didampingi. Jangan dicul, yang sepam belum sakit kayak sebagian, daftar online susah, guru SLB didampingi. Kalau nanti di SMA itu kalau namanya provinsi gitu ya, guru SMA yang dampingin. Jangan orang tuanya dilepas, meskipun sudah bukan muridnya. Nah nanti ada Mbak Isti
tidak. Kami welcome kok. Nah, dia sudah diterima, ada masa pendampingan. Kalau di sekolah umum ada guru khusus, kami ada guru mahasiswa pendamping. Kalau bahasa isyarat, itu bahasa isyarat kan mahasiswa saya. Oh ini. Si astagfirullah jadi lupa nama. Lina Mbak Widya. Kemarin daftar S2 PNLP itu diterima tapi nggak lanjut, nggak punya duit ya ini. Butuh support berarti Pak ya? Dia bukan disabilitas. Mbak Lina itu PJP ke terjemahan bahasa isyarat. Bahkan mahasiswa kami yang tunanetra sekarang sekolah di Australia. Teman-teman tahu lah, biasa disabilitas itu malah kurang orangnya Pak. Lulusan S1 PLB sekolah S2 di Australia. Yang sekarang kuliah S2 sudah selesai, sekarang mau lanjutin S3 di Australia. Welcome Pak. Bu, jadi nggak usah patah semangat. Tadi saya dibisikin Pak Joko, bagaimana sesuatu selalu punya potensi. Iya, Bapak Ibu guru, dan ini pesan Bapak Ibu guru, jangan lihat kekurangannya. Nek nonton kekurangannya itu bukan pada Gusti Allah, jangan kegelapan. Kita kekurangannya itu banyak. Tontonlah kelebihannya, potensi apa yang bisa dikembangkan. Gak bisa sendiri pasti, yakinlah tidak bisa sendiri. Maka bekerjasamalah. Dinas Pendidikan dan Kesehatan dari luar biasa ini, anggota dewan support, ayo kasih dana yang banyak dan seterusnya. Termasuk tadi keluarnya itu bisik-bisik ya tentang asesmen Pak. Nah, nanti psikolog harus berbuka. Asesmen untuk diagnosanya. Tapi saya juga bisikin asesmen untuk fungsional, guru yang diberdayakan. Asesmen fungsional itu opo sih, bocah itu kayak opo, lalu guru itu kudu ngopo sih supaya anak ini menjadi lebih baik. Jadi orang tua tidak usah kalah. Itu Pak, kami daftar Pak. SLB, termasuk SLB yang di ibu itu yang mendirikan mahasiswa kami, mahasiswa S2 Mas Dirino. Karena orang tuanya kepala sekolah SLB di Solo, lalu sudah menjadi kepala sekolah negeri Wonogiri, anaknya membangun SLB di jadi Solo. Beliau saya daftarkan sebagai mahasiswa berprestasi dari Wonogiri. Itu aja Pak Nggih. Oke, terima kasih Pak Joko Wono. Kabar baik, monggo Pak Pranata boleh merespon, termasuk usulan Pak Joko itu kalau bisa forum-forum itu tadi yang terapis-terapis, ada subsidi atau support dari Pemda. Oke, terima kasih. Jadi saya memandang bahwa forum hari ini adalah cukup menarik dan sangat strategis ya. Jadi sebagai bukti bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu bukan hanya sekedar wacana. Kalau saya menyampaikan maka dianggap wacana, tetapi tadi di forum juga disampaikan apa sih kinerja pemerintah daerah, baik berkaitan dengan kinerja layanan kesehatan, kemudian juga yang berkaitan dengan pendampingan dan sebagainya. Itu disampaikan pada forum hari ini. Sehingga tentu saya melihat bahwa bagaimana dengan pendidikan dari Pak Agus misalnya. Apakah kami di pemerintah daerah juga mengupayakan agar disabilitas bisa sekolah atau bisa melanjutkan kuliah? Pak Bupati sudah menghadirkan apa yang disebut dengan MAPRES, dan tidak main-main Pak, 1 tahunnya itu 10 miliar. Itu untuk kurang lebih sekitar 818 mahasiswa. Di dalamnya juga termasuk adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat kita yang disabilitas. Jadi Pak Agus kalau nanti putranya keterima, ya nanti silakan ikut mendaftar untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Wonogiri. Boleh double dengan yang dari UMS ya. Demi untuk bisa tentunya kita membantu masyarakat kita agar nanti kalau bahasanya Pak Bupati itu menyiapkan 10 pemuda Kabupaten Wonogiri untuk menguncang dunia. Kira-kira seperti ini ya. Luar biasa, menyiapkan 10 pemuda Wonogiri mengguncang dunia. Tepuk tangan buat Wonogiri, keren ya. Oke, komitmennya sudah ada betul ya. Oke, sebelum dilanjut, kita masih punya waktu berapa menit ya dari panitia? Lanjut. 10 Oke, nanti kita lanjutkan ya. Saya nunggu informasi juga nanti selesainya kapan, dan mungkin dari Pak Maman ada tambahan, mungkin dari Bu Heri nanti ada closing statement juga.
bagaimana sebenarnya intinya tantangan kita sebenarnya ya para narasumber dan mungkin teman-teman ya, orang tua terutama, bagaimana ketika anak ini kan istilahnya ketika lulus ya, kalau dia mungkin mampu didik ya bisa dilatih, bisa didik, artinya kan ada anak yang bisa mandiri, eksis dan bisa menghidupi dirinya sendiri di masa depannya. Tetapi kita juga tidak menutup diri bahwa ada anak yang memang masih sangat tergantung kehidupannya dengan orang lain. Kehadiran orang lain yang mendampingi itu memang menjadi kebutuhan. Nah, bagaimana ini anak-anak yang tadi ketergantungan ya, tapi anak-anak yang bisa terlatih, bisa bekerja itu oke. Tetapi anak yang tadi masih punya ketergantungan, ini siapa ketika orang tua mungkin sudah tiada lagi, anaknya siapa yang akan bisa menerima tadi, membantu. Nah, mungkin ini PR kita semua ya. Moga nanti tanggapan masing-masing dari kita, termasuk Pak Maman juga, termasuk program-program ke depan seperti apa. Silakan dari Pak Maman dulu. Hanya menguatkan saja mengapa PPKM Solo selalu membentuk forum-forum atau komunitas-komunitas, karena misalnya informasi dari rumah sakit, informasi dari Pak Agus, informasi dari Pak Pranata, ini bagaimana sampai kepada teman-teman yang hidup di desa-desa, hidup di pelosok-pelosok. Jadi tadi kami sampaikan PPKM Solo pertama kali membentuk paguyuban difabel itu tahun 2010. Di sini tadi tokohnya salah satunya ada itu Pak Simon, tadi di mana ya Pak Simon ya? Masih ada? Ah, di sana. Oh. Ini generasi pertama komunitas 2010. Iya, sejak tahun 2010. Kemudian generasi kedua itu tahun 2015, Mas Mayono itu. Ya, masih ada. Generasi ketiga Forum Buah Hati, Ibu Anjar. Ya. Jadi memang banyak sekali informasi sumber daya yang bisa mendukung pemenuhan hak difabel termasuk pendidikan, tapi tantangannya adalah bagaimana ini sampai kepada difabel yang hidup di lereng gunung atau di desa-desa pelosok. Nah, itulah kenapa PPKM Solo membentuk komunitas dan forum supaya jika ada informasi seperti ini bisa disampaikan lewat komunitas atau forum. Nah, kalau menyempurnakan saja, izin Pak Direktur, apakah juga ini bisa adaptasi kursi roda? Kalau misalnya gini, contohnya, adik yang baru saja dapat bantuan kursi roda, ini kan anak-anak ya, kursi roda itu bisa mengoreksi kondisi disabilitasnya. Tapi kalau tidak sesuai ukurannya, dia bisa menciptakan disabilitas baru gitu. Sehingga kalau adik yang sekecil itu diberi kursi roda untuk dewasa, sebenarnya nggak pas. Nah, artinya memang tantangannya memang di Indonesia belum ada produksi kursi roda khusus anak. Sehingga yang bisa dibutuhkan adalah adaptasi, artinya ketika ada kursi roda dewasa bisa diadaptasi, anaknya di asesmen ukuran. Kursi roda saya ini asesmen Pak. Oh, jadi ini custom kan ya, nyaman, custom. customize. Kan kursi roda itu seperti baju dan celana. Harus pas seperti kita kebutuhan kita. Kalau enggak, justru bisa memicu, misalnya kalau adik itu terbentuk ini, dia bisa bengkok, tulang belakangnya bisa bengkok. Nah, padahal sebelumnya enggak. Jadi memang kira-kira begitu menurut Pak Direktur. Misalnya ada kemampuan dan kualitas untuk itu, bisa juga ada adaptasi kursi roda khusus untuk anak-anak. Terima kasih, itu saja Mas Imam. Oke, siap. Ada respon dari RSUD? Oh ada? Oh siap. Mau direspon langsung Pak? Mudah-mudahan ada nih. Oh ditukar Pak itu Pak. Ya, terima kasih Bapak. Jadi nanti masukan yang bagus buat kami nanti untuk bisa melakukan customize pada kursi roda disesuaikan dengan postur dan kebutuhan penggunanya Pak. Jadi kalau penggunaannya juga agak seperti itu nanti juga jadi males karena dia akan lelah. Nggak harus ya Pak ya, capek ya menggunakan kursi roda yang tidak pas ya sesuai. Kemudian nyambung lagi Bapak, ini informasi Pak ya, informasi penting juga. Jadi di tempat kami itu juga ada layanan tubuh kembang. Jadi mengkoreksi ada adik-adik kita ya disabilitas, ada terapi bicara juga di sana. Jadi sangat dibutuhkan oleh teman-teman. Termasuk juga tadi sudah saya sampaikan
untuk deteksi bayi yang bermasalah dengan panca indera, ya, termasuk pendengaran. Itu kami juga bayi lahir sudah bisa kita deteksi. Jadi untuk menghindari kecacatan pada bayi kita dalam tumbuh kembang, termasuk psikolog. Kami ada 3 Pak psikolog, dan ini tinggal nanti kami minta tolong lewat Pak Sekda, nanti Dinas Pendidikan, apabila ada gangguan konsentrasi atau apa ya, membutuhkan layanan psikolog, kami ada 3 psikolog Pak, psikologi klinis. Jadi ya nanti termasuk juga nanti kita konsulkan juga dengan psikiater. Jadi kami ada layanan itu juga untuk memberikan pendampingan kepada adik yang tadi disampaikan 40%-nya adalah gangguannya masalah konsentrasi, ya. Nah ini nanti kami sudah menggunakan Pak pada anak kami juga. Anak saya karena gadget ya, dengan HP gitu, dia mengganggu konsentrasinya terganggu. Akhirnya kita konsulkan dengan psikolog kami dan alhamdulillah bisa terdeteksi dan bisa kembalikan. Itu nanti Bu Heri, kapan-kapan kita diskusikan bagaimana kita melayani, karena disabilitas tadinya disampaikan juga karena pengaruh smartphone itu bisa pengaruh dari luar. Itu saja Pak, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga layanan kami bisa diakses oleh saudara-saudara kita. Matur nuwun. Terima kasih, luar biasa. Oh ya, terakhir ya Bapak Ibu ya, masih ada, oh ternyata bermunculan. Kita terima Pak ya, ini mumpung forum yang luar biasa. Bapak, berarti 1, 2, 3 lagi ya. Oke, silakan. Bapak siapa dan dari mana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Simon dari SLT Karya Manunggal Angkatan Disabilitas. Begini Bapak, yang pertama kita tadi sudah sepakat teman-teman tentang, karena ini yang dibahas masalah pendidikan, saya sangat luar biasa. Pokoknya saya sangat mendukung terus. Seharusnya ULD ketenaga kerjaan itu lebih di belakang waktunya launching ya. Tapi ternyata lebih dulu ULD ketenaga kerjaan. Harusnya ULD pendidikan dulu agar bisa dilakukan terus. Tapi tidak apa-apa, ini momen yang luar biasa. Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, ini benar-benar Kabupaten Wonogiri ini bergerak menuju kemajuan untuk penyandang disabilitas. Semua sudah memperhatikan, tinggal teman-teman kita bagaimana nanti menyikapi juga. Apapun itu aturan, apapun itu bantuan yang diberikan oleh pemerintah, kalau penyandang disabilitasnya sudah tidak ada partisipasi, akhirnya juga pelan-pelan, walaupun berjalan tapi lambat. Nah, begini Bapak Ibu yang kami sampaikan tentang pendidikan itu sangat penting, ya. Dan akhir dari pendidikan itu nanti kemana? Ujung-ujungnya ke dunia kerja Bapak Ibu, ya. Karena yang kita kejar adalah perekonomian. Perekonomian penyandang disabilitas Kabupaten Wonogiri sangat rendah, tertinggal. Dengan kita bekerja, setidak-tidaknya akan lebih memperingan beban dari teman-teman kita. Maka dari itu, walaupun di sini kami bergerak terus di penyandang disabilitas, tapi saya juga ada amanah dari Disnaker. Di Disnaker sudah terbentuk juga layanan inklusi disabilitas tentang ketenaga kerjaan. Dan di sana juga melayani siapapun teman-teman penyandang disabilitas yang usia kerja. Juga di sana juga sudah ada data-data penyandang disabilitas usia kerja, walaupun belum menyeluruh. Ya, itu ada. Perlu kita sadari Bapak Ibu, kami sebagai pendamping calon tenaga kerja maupun yang sudah bekerja. Jadi kadang ada keluhan teman-teman yang di perusahaan, kami juga ada. Teman-teman kita dari pemberkasan, dari pelatihan,
kita perlu pendampingan, kami juga mendampingi. Nah, yang kami infokan di sini di Dinas Tenaga Kerja tadi sudah terbuka Ibu. Tapi sementara waktu yang di sini bisa kami dampingi itu dari teman-teman disabilitas tuli dan jaksa Bapak Ibu. Ya. Yang selain dari itu jenis disabilitas itu belum bisa. Nah, bagaimana nanti pemerintah bisa mendorong melalui pendidikan yang inklusi ini, mudah-mudahan nanti lebih mempertegas. Kalau bisa saya katakan, apakah ada tingkatan setelah pendampingan? Insya Allah walaupun sedikit ada. Yang November tahun 2023 Mas, itu jumlah tenaga kerja yang di perusahaan, di rumah sakit, maupun di swalayan itu ada 86. Tapi per November tahun 2024 ini ternyata ada peningkatan walaupun sedikit jadi 118. Itu terdiri dari 46 wanita, 69 pria. Kalau jenis disabilitasnya Yang bisa mengakses sementara dari 118 itu adalah teman-teman tuli dan jaksa. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu, nanti bagi teman-teman yang menginginkan bekerja, walaupun masih sulit ya di dunia kerja di Kabupaten Wonogiri, kami pun juga selalu berusaha, mungkin dengan dukungan dari pemerintah, dari Dinas Tenaga Kerja, kami siap membantunya agar pendidikan yang kita gagas sampai nanti pendidikan tinggi, ujung-ujungnya juga dunia kerja, supaya nanti bisa bekerja. Itulah intinya. Terus yang kedua Pak, ini mungkin sedikit beda. Tadi ada yang titip dari teman-teman disabilitas, aksesibilitas di Kabupaten Wonogiri ini ada kantor mungkin gedung yang tingkat, tapi belum juga ada. Lalu bagaimana kalau kursi roda seperti Pak Mamat itu yang hadir? Ini perlu kita pikirkan ke depannya. Juga perkantoran Pak, perkantoran mungkin yang akses publik yang pemerintah saja, mungkin kecamatan atau balai desa, balai kelurahan, tolong ini perlu dipikirkan ya RAM-nya, aksesibilitas agar teman-teman nanti yang menggunakan kursi roda bisa naik. Seperti ini panggung tadi, seperti panggung ini sebenarnya harusnya karena Pak Maman itu ada ya, agar bisa naik. Terima kasih Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temukan Bapak Simon luar biasa, pendamping tenaga kerja Pak ya, untuk penyandang disabilitas. Dua lagi ya, terakhir. Ini sudah jam 10.47. Ya, Mas siapa? Nanti sebutkan dari sekolah ini ya Mas ya, atau mahasiswa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang terapis bicara, bekerja di SLB Negeri Wonogiri. Ketemu Pak Maman 2 kali dan ini trouble ya. Di Wonogiri itu saya fisioterapi datanya belum tahu, tapi kemarin yang bertemu anak okupasi terapi sama terapi bicara. Di Wonogiri itu okupasi terapi cuma 6 terapis, terapi bicara ada 12. Nah ini mengenai untuk pendidikan anak-anak disabilitas. Nah untuk membantu menulis, membaca itu kan butuh terapis. Nah kemarin gimana ya caranya membantu anak-anak disabilitas itu berkembang untuk menulis, membaca atau berkembang gross motornya atau fine motornya seperti itu. Nah sedangkan saya punya kemarin ada orang tua di Praci itu nggak ada terapis, harus di rumah sakit. Kalau di daerah Purwontoro udah, karena kebanyakan ke sana, yang ke Purwontoro nggak ada. Saya asalnya dari Solo, di sini baru
2 tahun. Pertanyaannya gini untuk Pak Sekda nih, kenapa di Kabupaten Wonogiri itu tidak punya terapis sendiri aja? Jadi nanti diperintahkan tiap kota, tiap daerah diusulkan ada sanggar atau ada jati diri ini disuruh untuk mengisi. Itu akan lebih efektif ketimbang mengambil dari mungkin kayak gini. Saya minta tolong, kan saya dapat surat dari KTI DPC Wonogiri mewakili. Nah, kalau pemerintahan daerah itu ada, karena di sini ada, dan saya nggak akan menyebutkan daerahnya. Nah, itu mempunyai terapis sendiri, Pak. Jadi nanti ada organisasi anak kebutuhan khusus di daerah mana, kita kumpulkan dana. Nah, kita perintahkan terapisnya mungkin punya daerah dengan kerja di daerah kabupaten daerah Wonogiri, bisa ke Purwokerto, bisa ke Surabaya, mungkin bisa ke Wonogiri kota. Jadi itu akan lebih fleksibel. Berarti usulannya terapis itu di bawah lembaga? Iya, langsung dari pemerintah daerah itu akan lebih tinggi untuk membantu teman-teman. Karena kalau support untuk pembiayaan nanti yang jauh-jauh nggak kesampaian. Karena apa? Terapisnya aja kurang. Lebih baik ambil terapis yang kerja di kantor Wonogiri, ya kita yang kesana. Karena ada beberapa daerah dekat sini juga itu terjalin dan bisa seperti itu. Pertanyaan saya ini tadi dijawab sama orang tua. Nah, kalau kemarin asesmen ini sekolah inklusi, tapi nggak bisa mengikuti perkembangannya. Nah, harusnya kan tadi guru harus disekolahkan. Nah, di ini terjadi baru minggu kemarin. Nah, ini gimana yang sudah terjadi di sekolahan? Nah, anak ini nggak bisa berkembang. Ya sudah terjadi, sedangkan guru, ibu juga guru, karena nggak mungkin mampu. Karena anak-anak kebutuhan khusus itu ada 3 kemarin, layak didik, layak terampil, sama layak lawat. Yang layak lawat ini yang ibaratnya ada kemampuan kognitifnya, mohon maaf, bukan kurang, maksudnya belum bisa menerima, itu akan lebih kesusahan. Bahkan kerja guru aja yang didik anak normal aja ini kejadian SMP aja nggak bisa nulis, nggak bisa baca, yang disalahkan guru seperti itu. Nah, itu butuh terapis okupasi terapi kan juga. Mungkin pertanyaan saya itu tadi, gimana yang sudah terjadi ini untuk biar teman-teman yang sudah masuk di sekolah normal itu bisa melanjutkan sekolah biar bisa berkembang. Nah, mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari terapis. Masukan buat nanti Pak Prananda dari Dinas Pendidikan ya, barangkali bisa direspon karena ini kaitannya sekolah inklusi yang sementara ini belum mampu ya mengelola anak dengan baik, termasuk mengasesmen tadi masih sangat terbatas karena tenaganya tidak ada. Nah, saya ke penanya terakhir atau pemberi masukan terakhir ya. Silakan dari Dinas. Oh gitu, siap izin ya. Ya, boleh. Mohon izin Bapak, ini kasihan kalau saya di belakang, para audiennya lihat saya di belakang, memang di belakang perlu energi yang besar. Saya mohon Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya ingin berbagi cerita dengan panjenengan semuanya. Oke, saya sudah. Saya Joko Kanawan, jadi sama dengan Jokonya dan Pak Kusen. Nasibnya kita berbeda Pak. Saya di SMA 1 Pak. Jadi ingin berbagi cerita dengan panjenengan semua sama orang tua. Jadi berbanggalah, berbahagialah panjenengan punya anak istimewa. Karena Tuhan tidak salah milih panjenengan. Karena panjenengan dianggap orang yang kuat menerima cobaan. Tepuk tangannya Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menyangkut anak saya Bapak Ibu. Anak saya ini seorang difabel, dia tunarungu dengan masih sisa dengar yang terlihat sebelah kanan. Dulu ketika menerima lahir anak saya mungkin saya putus asa, mau menangis, mau marah dan seterusnya. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kemudian saya bangkit. Anak saya waktu itu sekolah yang pertama di SD normal, di SD Impres 1 tahun.
kemudian ternyata dia mungkin dengan lingkungannya sedikit tersisihkan, saya pindah di SLB di apa nih, ini di sore mana itu, Gunung Pegat itu mana itu? Pencir ya, di Pencir. Saya sekolah 1 tahun di situ. Kemudian saya introspeksi diri, kalau saya hanya begini di sini, anak saya tidak akan berkembang. Akhirnya Bapak Ibu saya putuskan, anak saya sekolahkan ke Don Bosco Bapak Ibu di Wonosobo. Dengan umur anak saya 8 tahun, saya berpisah dengan beliau. Akhirnya sampai di sana, alhamdulillah ternyata anak saya sekolah sampai dari SD harus kembali kelas 1, kemudian sampai lulus SMP, dan alhamdulillah di sana tergali bakat istimewanya Bapak Ibu, yaitu ternyata dia di bidang olahraga, sehingga dia prestasinya di olahraga dan alhamdulillah menjadi kesayangan Bupatinya Wonosobo saat itu. Selanjutnya Bapak Ibu, lanjut lagi setelah lulus dari sana, anak saya saat sekolah kan di sekolah umum Bapak Ibu, bukan di SLB lagi, di sekolah umum di SMA 9 Surakarta. Alhamdulillah anak saya berkompetisi sekolah umum menjadi 3 besar, selalu prestasinya 3 besar, SMK loh. Selalu ranking 2, ranking 1, ranking 2, ranking 1. Setelah itu Bapak Ibu, anak saya kompetisi masuk lagi ke jenjang perguruan tinggi negeri, dan alhamdulillah masuk di UNS Pak. Ya, terima kasih. Maka tadi saya matur, karena ada orang tua yang tadi mau kuliah bagaimana, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi panjenengan Bu. Jadi semua kesempatan pasti ada. Nah, sekarang ini anak saya sudah semester 5 Bapak Ibu, dan alhamdulillah ini juga dapat beasiswa di UNS. Artinya apa? Untuk pendidikan di UNS itu terbuka buat kita semua, bagi putra putrinya yang menyandang disabilitas. Jadi jangan khawatir. Yang terpenting pada panjenengan saya tanamkan adalah 1, jangan pernah malu punya anak yang disabilitas. 2, berikan dukungan kekuatan sepenuhnya dari keluarga, sehingga anak kita punya rasa percaya diri dan punya motivasi yang kuat. Itu intinya. Terima kasih. Mudah-mudahan saya ditip juga pada Pak Joko, putra saya masih semester 5, saat ini juga membantu dosen untuk jadi asisten dosen lagi. Jurusannya di PLB, ya betul. Dulu sebenarnya saya mau masukkan di olahraga Pak, tapi kita karena bingung, akhirnya 2 PLB apa olahraga, lalu prestasinya di olahraga nih. Jadi alhamdulillah akhirnya sekarang sudah di PLB, dan mudah-mudahan saya berharap panjenengan semua salat orang tua jangan pernah berkecil hati. Semangat karena itu menyelesaikan masalah. Doa itulah jalan yang terakhir. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa berkenan. Terima kasih. Ini kisah inspiratif sekali dari Pak Joko ya, yang memiliki anak penyandang disabilitas tapi punya komitmen yang luar biasa, dorongan yang luar biasa. Awalnya tadi sempat putus asa ya beliau cerita, tetapi sekali lagi setelah menerima betul bahwa ini anugerah pemberian Tuhan yang terbaik, akhirnya sekarang bisa berprestasi, kuliah di PLB, dan tentu nanti juga akan bisa bekerja dengan baik, mengabdi untuk Wonogiri Pak ya, Pak Joko ya, bukan di Wonosobo lagi tapi untuk Wonogiri ya Pak ya, karena asli putra Wonogiri. Nah terakhir ya, sekaligus juga merespon dari beberapa penanya. Nanti saya awali dulu dari Pak Pranata sebagai dari Pemda, kemudian dari Ibu Heri sebagai Dinas Pendidikan, dan nanti semuanya menanggapi sekaligus juga closing statement ya, karena sudah siang dan kita akan segera akhiri talkshow ini. Silakan Pak Pranata terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Tentu saya sangat apresiasi terhadap semua masukan berkaitan dengan kinerja pemerintah. Maka yang perlu dipandang atau dilihat adalah bagaimana kita membentuk satu komitmen secara bersama, pemerintah, masyarakat, stakeholder, pendidikan, dan sebagainya. Maka kalau kita bicara berkaitan dengan tenaga kerja, hari ini kita sudah membangun komitmen dengan semua pengusaha dan juga badan usaha agar menyediakan ruang khusus bagi penerimaan tenaga kerja yang berbasis disabilitas. Persentase bagi saya itu adalah sebuah hal yang minimalis ya, tetapi justru menurut saya adalah pelangkauan bagaimana standar-standar yang ditetapkan dalam rangka minimalis itu bisa dicapai. Kalau persentase 1%, ya kita kejar jangan hanya 1%.
Di BUMN misalnya harus 2%. Kita kejar jangan hanya dicapai sebagai pemenuhan formalitas, tetapi adalah bentuk-bentuk keberpihakan secara luas bagaimana lowongan-lowongan pekerjaan itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya secara teman-teman sahabat-sahabat disabilitas secara setara, sehingga tidak ada lagi dikotomi ini untuk yang disabilitas dan ini tidak untuk non disabilitas, tetapi semuanya harus bisa diakses oleh semua warga masyarakat. Kemudian yang kedua, masukkan bagaimana dengan terapi ya. Terima kasih, saya terima kasih ini justru ada input yang luar biasa. Tentunya pemerintah setiap tahun kan pasti melakukan rekrutmen. Maka tentu ini saya mohon jadi salah satu bagian dari identifikasi kita terkait dengan kebutuhan ASN. Apa yang nanti diperlukan oleh masyarakat dalam rangka kita menunjang pelayanan kita kepada masyarakat, terutama yang berbasis disabilitas. Maka terima kasih Mas masukannya, tentu nanti akan bisa menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk masukkan dalam flora rekrutmen yang akan datang sehingga nanti bisa dihadirkan tenaga-tenaga yang berkualitas dalam rangka mendampingi masyarakat kita yang berkebutuhan khusus. Yang terakhir tentu sebagai bentuk apresiasi dan juga terima kasih saya pada kesempatan hari ini saya boleh mengatakan kita luar biasa semuanya ya. Hari ini adalah luar biasa karena kalau kita melihat dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional ini yang perlu kita bangun adalah sebuah komitmen secara keseluruhan baik itu dari pemerintah dan semua stakeholder dan masyarakat bahwa hadir di tengah-tengah kita disabilitas yang menjadi bagian dari warga negara kita dan menjadi bagian dari warga negara Kabupaten Magelang. Tadi sudah disampaikan oleh banyak dan narasumber Pak Joko bagaimana regulasi, bagaimana pemenuhan standar, kemudian dari Pak Narman terima kasih ada bagaimana kita bisa memenuhi dari kebutuhan-kebutuhan. Ini merupakan nanti satu bentuk komitmen dan juga dari Bapak Ibu pendamping dan orang tua sharing-sharing inspiratif yang luar biasa. Saya kira akan menghadirkan satu bentuk-bentuk komitmen dan rencana aksi ke depan. Seperti apa nanti akan kita wujudkan dalam rangka kita sebagai pemerintah daerah Kabupaten Magelang melayani dan terutama bagaimana anak-anak kita yang hari ini berstatus sebagai disabilitas bisa memandang masa depan dengan penuh optimisme dan menjadi bagian dari kita menuju Indonesia Emas tahun 2025. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Pranata, luar biasa, langsung statement sekaligus dari Pemda Wonogiri. Saya ke Dinas Pendidikan, silakan Ibu Heri, Supriyatri. Matur nuwun. Ada beberapa yang kami sampaikan. Yang pertama adalah dengan terbentuknya Unit Layanan Disabilitas Pendidikan atau ULD. Di sini sudah barang tentu karena ULD itu kan hanya penguatan fungsi di Dinas Pedangka. Sehingga nanti lebih kepada peningkatan kolaborasi dan kerjasama seperti kerjasama dengan Direktur RSU, kemudian RSU swasta yang lain, kemudian dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan Dinas Sosial, dengan PMB dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah ULD terbentuk, otomatis di tim itu mohon maaf sekedar menyampaikan bahwa tim ULD adalah terdiri dari beberapa OPD atau stakeholder yang terkait. Sehingga ketika pendataan itu kita nanti lebih memfungsikan tim-tim yang berada di situ. Karena nyun sewu ketika di ULD karena hanya penguatan fungsi di Dinas Pendidikan, otomatis Dinas Pendidikan harus berkolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri untuk menyelesaikan permasalahan. Maka kemudian yang terakhir, karena sekaligus menjawab tadi pertanyaan terkait dari terapis, mohon maaf, memang ada beberapa peserta didik penyandang disabilitas, ya, istilahnya. Itu tuh tingkat variasi disabilitasnya memang beragam.
ada yang 1, 2, atau 3, sehingga memang tidak mudah ketika mengasuh anak-anak yang memiliki sifat seperti itu, mengatur, sehingga memang ya gimana ya, yang pertama sabar, kemudian nanti juga dicarikan solusinya, sehingga inilah fungsi ketika ULD terbentuk. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi gurunya, karena usulan formasi untuk guru disabilitas di Kabupaten Wonogiri itu kan tidak mempunyai kewenangan. Yang mempunyai kewenangan adalah provinsi, sehingga rekomendasi ini diberikan kepada siapa? Seperti itu. Karena yang mempunyai kewenangan hanya provinsi saja. Sementara kabupaten, sekalipun di kabupaten itu butuh guru yang khusus, tetapi sepanjang tidak ada kewenangan untuk mengusulkan formasi, ya sementara selama ini juga sama saja juga tidak maksimal, sehingga untuk memaksimalkan, mohon di masing-masing kabupaten kota itu diberi kewenangan untuk mengusulkan formasi guru-guru disabilitas. Oke, terima kasih Sultan buat Ibu Heri dari Dinas Pendidikan sudah memberikan closing statement-nya, bagaimana komitmen dan program kebijakannya untuk bisa memberikan pendampingan kepada sekolah-sekolah yang saat ini juga mengelola anak kebutuhan khusus. Baik, saya ke Pak dosen, Pak Joko Yuwono, closing statement-nya silakan. Pertama ke pendamping, terima kasih ya sudah mendapatkan minat kami. Kedua, kritik saya dulu pada para peserta yang seringkali mengatakan anak-anak itu kan sekolah di sekolah normal, dia anak-anak yang emang bapak ibu atau anda normal? Kok kesannya anakku nggak normal? Emang bapak ibu normal? Janganlah. Bapak ibu saran saya gunakan istilah yang lebih dinamis. Yang dia melanjut tumbuh berkembang dengan cara yang berbeda. Itu aja. Jadi dia mulai ada sebutan istimewa, berbeda, beragam itu. Kalau anda mengatakan di sekolah normal, berarti anda kan mengatakan anak-anak itu tidak normal. Jadi mohon itu menyakitkan lah. Kedua, ya terapis bagus. Jadi terapis memang menjadi bagian inti yang mensupport sekolah. Jumlahnya kan terbatas tadi. Ya, ini jadi teknis banget ya. Kalau teknis banget ya, kalau kebijakannya sudah nanti tinggal bersama dengan provinsi itu. Kedua, ya terapisnya membantu aja tuh mas. Ada buatin program kayak gini bu, nanti kerjain sendiri. Emang guru atau orang tua nggak bisa melakukan kayak terapis mas? Nah, nggak usah dijawab. Misalnya terapis mengajarkan ini warna apa, emang orang tua nggak bisa atau guru nggak bisa? Tadi makanya dikatakan memang ada anak yang sangat urgent, tapi banyak anak yang sebenarnya orang tua. Guru biasa bisa. Ini warna apa? Itu terapi bicara. Ayo nak tulis tangannya pakai kaos kaki. Itu kan oten. Orang tua ya bisa, tapi bisa jadi orang tua butuh petunjuk. Anak ini butuh kayak gini loh. Nah saran saya berkolaborasi karena ada keterbatasan lingkungan, kondisi sehingga kita butuh berkolaborasi. Itu penting. Kedua saran saya mas, saya sering mendengar terapis-terapis sudah mahal. Ini ngomong sekarang nih mas, orang tua nggak mau ngomong, nggak berani. Maksudnya itu mahal, itu 50.000 mahal nggak? Maksudnya bisa jadi beberapa orang tua tidak terjangkau. Makanya tadi kalau bisa dari dinas bu, kebijakannya terapis-terapis di sini bu, bukunya disupport oleh dinas, bayarannya cuma 20.000. Nah, jadi nggak terapis, mau dong untuk begini. Nah, bapak ibu, untuk bapak ibu orang tua disabilitas, konsultasi dengan saya gratis. Bisa online, bisa datang ke kampus saya, atau komunitas bu mengundang saya ke sini, saya bisa bantu. Asesmen untuk fungsional ya, bukan untuk medis atau itu saya bukan.
saya punya mahasiswa bisa kolaboratif Pak Narman. Mesti kalau butuh mahasiswa nanti bisa dibuatkan rekognisi. Terakhir apalagi ya pokoknya terapi semua. Dan terakhir Pak Joko sukses. Tapi Bapak Ibu jangan juga copy paste. Anak saya juga pink kayak Mas Joko, kayak Pak Narman. Mungkin Bapak Ibu perlu membantu tadi yang Mas Kratis menyampaikan tuh. Ada yang disebutnya anak yang produktivitas. Bisa seperti Pak Narman dan seterusnya. Kedua, kadang anak hanya butuh vocational pekerjaan, bahkan pekerjaannya yang sangat rumahan, simple, bukan pekerjaan yang produktif, company bukan. Tapi ada yang terakhir adalah anak yang mengisi waktu luang. Tadi ada pernyataan dari moderator, kemana ya anak-anak di Wonogiri yang kemampuannya hanya mengisi waktu luang? Dia kemandirian sudah tidak bisa. Dia sekolah apalagi produktif bekerja tidak bisa. Siapa yang tanggung jawab? Saya jamin sementara ini digotong oleh komunitas. Dia di sana diupaini di apapun dan nanti ada beliau monetarnya. Jadi itu menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan dia menjadi bagian yang terus. Di banyak daerah disebutnya serta workshop lingkungan kerja. Itu aja. Jadi kalau yang sekolah terus, bagaimana anak-anak yang kondisinya jauh di bawah? Nanti orang tua pasti bercerita, nangis para orang. Saya juga mohon maaf, Pak Sekda, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau di SLB mereka ditangani secara workshop, tapi setelah lulus, gimana? Mungkin ibunya ini. Itu aja. Terakhir, penting memetakan elemen-elemen yang ada di Wonogiri itu apa. Terus itu bisa diberdayakan apa? Ya saya kurang tahu. Ada puskesmas, ada kelompok orang tua, ada pengaman, mungkin ada banyak lain. Ada itu dipetakan, nanti mereka bisa berubah. Sukses selalu dan saya senang bisa di sini karena akan banyak anak-anak tersenyum bahagia karena pendidikannya welcome, pekerjaannya positif, orang tuanya juga komunitas dan anak-anak support di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Pak Joko Yono, luar biasa tentunya. Saya ke Bu Anjan dari Forum Buahati Sidogiri, silakan. Jatigiri ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mau minta tepuk tangan yang meriah untuk hari ini. Saya tadi sempat menangis ya Pak. Saya menangis karena terharu. Saya merasa mendengarkan angin segar yang luar biasa dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Tadi banyak sekali dari rumah sakit dan juga dinas pendidikan, dari Bapak Joko, Bapak dari Sekda dan semuanya. Ini memberikan angin segar bagi kami para orang tua untuk bisa lebih maju lagi, untuk lebih bisa memberikan pendidikan yang lebih baik lagi untuk putra putri kami. Terima kasih Bapak Ibu untuk bantuannya, untuk bisa memberikan motivasi besar untuk kami para orang tua. Dan untuk orang tua hebat, monggo mari kita senantiasa selalu bersama-sama untuk selalu memotivasi masing-masing untuk kita selalu kuat, karena anak-anak kita itu adalah anak istimewa, anak-anak kita itu adalah anak-anak hebat yang kedepannya mereka juga akan mendapatkan masa depan yang hebat juga. Tepuk tangan untuk orang tua yang hebat. Dan juga terakhir tadi juga disampaikan dari moderator bagaimana kedepannya siapa yang akan bertanggung jawab. Maka dari sekaranglah marilah kita bersama-sama orang tua memberikan tanggung jawab juga kepada putra putri kita, meskipun dipandang kurang mampu, tetapi sebenarnya kalau kita yakin mereka pasti mampu. Jadi ke depan andai kata kita sudah tidak ada nanti, mereka akan dengan siapa? Insya Allah kita yakin mereka akan mampu mandiri untuk berdiri di tangan dan kaki mereka sendiri, insya Allah. Semangat untuk anak-anak hebat dan juga orang tua hebat dan juga para jajaran dari Kabupaten Wonogiri dan juga Pak Joko dan juga Bapak Maman yang sudah memberikan support untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan luar biasa buat Forum Buahati Jatigiri. Harapan dan komitmennya ya, penguatan yang luar biasa pada orang tua yang memberikan anak berkebutuhan khusus. Terakhir Pak Maman dari PPRD Solo.
Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya kawan-kawan Bapak Ibu. Masih mulai ya? Oke, jadi merespon Pak Joko dulu tadi. Memang dari hasil forum, kan sebenarnya bukan hanya Wonogiri ya, ada Karanganyar, Sragen, Wonogiri. Karena pertama SDM terapis yang masih sangat terbatas, belum merata, covering BPJS juga dibatasi, maka PPNM Solo bersama expert dari Poltekkes Surakarta, seperti yang disampaikan Pak Joko tadi, kita menyusun buku panduan terapi sederhana untuk orang tua dan guru. Wow, tepuk tangan buat PPNM ya, luar biasa. Dan ini akan di-launching tanggal 30 Desember. Jadi sekali lagi kolaborasi itu menjadi sangat penting. Yang kedua, partisipasi. Tadi saya meng-highlight Pak Simon tadi ya. Kalau di unit layanan prioritas ketenagakerjaan ada pendamping disabilitas, semoga ULD pendidikan, unit layanan prioritas pendidikan juga ada partisipasi teman-teman difabel. Karena bagaimanapun pengalaman hidup itu nggak bisa didapatkan bahkan dari kuliah. Kuliah ada teori-teori, tapi pengalaman hidup hanya bisa didapatkan dari orang yang mengalami. Kira-kira gitu ya. Jadi partisipasi kedapatan teman-teman difabel di Wonogiri, ada banyak tokoh-tokohnya termasuk orang tua, itu penting. Sehingga nanti begitu ULD, unit prioritas pendidikan itu di launching, itu memang menjadi bagian dari pemenuhan hak. Yang punya hak teman-teman difabel dilibatkan. Kemudian yang terakhir, deteksi dini, intervensi dini itu penting. Kalau di negara maju, Bapak Ibu, alat bantu dengar, alat bantu melihat, alat bantu bergerak diberikan pada saat di bawah setahun. Itu di negara maju. Ketika deteksi dini, intervensi tumbuh kembang dan kualitas negara sudah kuat. Di kita itu rata-rata terlambat. Sudah 3 tahun, bahkan ada yang 7 tahun baru ditemukan. Sehingga memang bukan hanya keterlambatan tumbuh kembang, tapi sudah hambatan tumbuh kembang. Nah ini jangan sampai keterlambatan bisa menjadi hambatan. Ini sesuatu yang penting. Nah untuk menutup acara, kita tadi kan sudah ada komitmen ya, komitmen tanda tangan, sehingga mungkin untuk menutup acara supaya kita semangat, saya ingin mengajak Bapak Ibu yel bersama. Begini. Ya Pak. Ya. Kita semuanya kan komitmen untuk menjadi sahabat evolusi, betul kan? Nah, ketika saya nanti berteriak sahabat evolusi, Bapak Ibu menyambut dengan berdaya itu tangannya mengepal. Berdaya. Setara itu tangannya seperti ini ya. Setara ya. Kemudian bahagia itu senyum. hatinya bahagia. Iya. Oke. Bisa nggak Bapak Ibu ya? Tadi apa saja katanya Pak? Berdaya, setara. Berdaya. Ya. Mengepal. Setara itu tangannya sejajar. Iya. Setara. Dan bahagia. Bahagia. Iya. Oke. Itu ya. Oke. Baik. Siap Bapak Ibu? Ayo semangat ya. Berdiri atau duduk? Berdiri. Berdiri yuk. Yang bisa berdiri berdiri. Iya. Yang bisa berdiri berdiri. Iya. Ya, di latihan dulu. Ini ada yang merekam ini harusnya biar viral nih ya. Oke. Jadi ketika saya berteriak sahabat inklusi, Bapak Ibu berteriak berdaya, setara, bahagia. Ya. Berdaya, setara, bahagia. Ingat ya. Oke. Sahabat inklusi, berdaya, setara, bahagia. Tepuk tangan. Sekali lagi. Ya, sekali lagi ya. Sahabat inklusi, berdaya, setara, bahagia. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Ya. Oke, luar biasa. Sebuah closing statement yang keren diakhiri dengan yel-yel ya. Oke, closing statement dari moderator ya. Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa terkecuali. Di dunia yang semakin maju ini, kita tahu bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Namun, masih banyak tantangan yang kita hadapi untuk memastikan bahwa setiap anak, baik itu yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental, maupun yang berasal dari latar belakang sosial yang berbeda, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dan setara. Selamat datang di Wonogiri, kota ramah semua anak, kota Kabupaten ramah disabilitas. Saya Imam Subhan pamit undur. Terima kasih sekali lagi buat para narasumber semuanya. Tepuk tangan buat para narasumber yang luar biasa. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Terima kasih untuk Bapak Imam, dan untuk mengakhiri kebersamaan hari ini mohon untuk dapat kita persiapkan foto bersama. Ya. Ambil.